Wali Kota Solo yang juga putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, nampaknya sangat menghayati peribahasa yang mengatakan like father, like the son. Belakangan beliau melakukan napak tilas atas perjalanan karir politik dari ayahandanya Joko Widodo. Langkah itu antara lain dilakukan dengan mengunjungi pabrik dan bengkel mobil SMK di Boyolali, Jawa Tengah. Akankah ini merupakan simbol bahwa Gibran sedang menyiapkan diri untuk menjadi gubernur DKI Jakarta dan melangkah lebih tinggi ke level nasional? Hai guys, hari ini Jumat tanggal 26 Maret 2021 ya. Biasanya nih kita menyambut Jumat dengan berteriak gembira ya. Yes, thanks God. It's Friday. Ya, besok weekend dan mungkin lu semua udah punya rencana ya bagaimana mengisi weekend dengan keluarga. Mungkin lu yang jomblo akan mengisinya dengan rebahan di kamar ya. Tapi apapun rencana weekend lu, gue ingetin jangan lupakan protokol kesehatan ya. Karena COVID-19 itu masih setia bersama kita. 5M ya guys ya, nggak usah 17M. Ntar lu ngikutin jejaknya Juliari Batubara kan repot ya. 5M itu adalah satu, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang kedua, menggunakan masker dengan benar ya. Kemudian yang ketiga adalah menjaga jarak atau social distancing. Kemudian menghindari kerumunan dan satu lagi adalah membatasi mobilitas. Intinya di rumah lebih baik. Jadi kita keluar rumah hanya kalau ada hal-hal emergensi yang penting banget dan nggak bisa dihindarkan. Dan itu pun kalau lu keluar rumah prokesnya jangan dilupakan ya. Oke, guys, seperti biasanya di channel ini kita akan ngompol sersan ya. Ngompol itu ngomong politik dengan seru tapi tetap santuy ya. Jangan panas ya, kayak para politisi kita ya, kalau muktamar partai itu bisa lempar-lemparan kursi ya, kita santuy aja. Beda pendapat boleh ya, tapi tetap kepala dingin dan kita ketawa-ketiwi aja ya bro. Nah, gue pengen ngebahas satu peribahasa guys ya. Ini peribahasa dalam bahasa Inggris ya, like father, like the son. Oke. Artinya kurang lebih seorang anak laki-laki, kan son itu anak laki-laki ya, akan mencontoh bapaknya. Ya iyalah ya, kalau anak laki-laki mencontoh ibunya tuh agak ribet urusan. Ntar ibunya pakai daster ya kan, dia pakai daster, ibunya sanggulan atau kerudungan, nih si cowok juga begitu, repot ya. Jadi better like father like the son. Ya, jadi kalau misalnya bapaknya ngapain tuh anaknya akan ngikutin. Nah gue coba-coba cari ya dalam bahasa Indonesia ada gak sih padanan peribahasa yang kurang lebih ya meaningnya sama. Yang gue temukan ada peribahasa air cucuran atap itu jatuhnya ke pelimbahan juga. Gitu, kira-kira begitu ya, pelimbahan itu kayak selokan lah. Jadi kalau di selokan tuh ada air gitu ya, itu datangnya dari atas. Jadi apa yang dilakukan orang tua ya itu biasanya menurun sama anaknya. Kalau orang tuanya bisnis itu biasanya anaknya bisnis. Ya nggak sih? Kalau orang tuanya PNS itu anaknya bercita-cita jadi PNS. Biasanya kayak gitu. Kalau orang tuanya apa olahragawan gitu ya, mungkin besar kemungkinan ya anaknya akan juga jadi olahragawan. Kira-kira begitu. Ya mudah-mudahan konotasi yang baik-baik ya. Orang tua mewariskan hal-hal yang baik kepada putra dan putrinya. Oke, guys, di beberapa grup pertemanan gue menemukan satu video yang menarik. Kita saksikan dulu ya. Di sela-sela kunjungan ke sejumlah sekolah menengah kejuruan di Solo, Gibran Rakabuming Raka menyempatkan melihat bengkel kerja. Salah satu mobil praktik yang ada adalah mobil SMK Raja Wali. Mobil ini dulu melambungkan nama Joko Widodo ketika menjabat wali kota Solo. Bahkan mobil ini masih dipasangi plat nomor AD1A. Tanda mobil dinas wali kota. Mobil ini memang sempat digunakan Jokowi sebagai mobil dinas kala itu. Kini SMK sudah dikelola swasta serta memiliki pabrik di Boyolali, Jawa Tengah. Nah di video tadi lo lihat Mas Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi yang saat ini sedang mendapat amanah sebagai wali kota Solo, itu mengunjungi pabrik atau bengkel mobil SMK yang ada di Boyolali. Ya, di situ selain menyaksikan aktivitas dari bengkel tadi, Mas Gibran juga diperlihatkan mobil dinas ya SMK Raja Wali yang pernah digunakan oleh ayahnya Pak Jokowi ketika jadi wali kota. Bahkan nomor mobilnya itu masih sama seperti yang dulu digunakan oleh Pak Jokowi.
Nah, gue merasa nih ini kayak napak tilas. Jadi Mas Gibran ini lagi napak tilas perjalanan hidup dari Pak Jokowi ya. Lu tahu kan mobil SMK ini konon adalah ya prototipenya dibuat oleh anak-anak SMK permesinan di Solo, kemudian oleh Pak Jokowi ini disupport lah bahkan tadi ya sampai dijadikan mobil dinas. Dan kemudian ini menjadi salah satu ikon kebanggaan Pak Jokowi yang membuat nama Pak Jokowi sampai mencuat di level nasional ya. Dan setelah gua baca-baca guys, sampai saat ini pabrik mobil SMK ini masih berjalan ya dengan sekitar 200 orang karyawannya yang diambil dari anak-anak SMK di sekitar itu dan juga anak-anak SMK se-Indonesia. Ya, tapi memang menurut manajemen dari pabrik mobil SMK ini setelah pandemi aktivitasnya itu berkurang sampai 60% dan sekarang ini hanya maintenance aja ya dan menghabiskan stok yang ada di gudang ya. Jadi merakit begitu dan tidak ada produksi unit mobil yang baru. Yang menarik, konon sampai hari ini SMK masih mempertahankan tidak mem-PHK karyawannya walaupun tadi aktivitas produksi jauh merosot dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Oke, kita kembali lagi ya ke peribahasa tadi. Ya, jadi kalau kita lihat nih dalam konteks percaturan politik ya. Ya, orang-orang politik atau jurnalis politik kayak gue melihat fenomena ini dalam semiotika politik yang menarik. Ini seolah-olah ya atau bisa kita lihat bahwa Gibran sedang melakukan tadi napak tilas ya. Napak tilas dari perjalanan Pak Jokowi dari mulai seorang pengusaha mebel kemudian menjadi wali kota. Nah, tentunya guys tidak salah kemudian kalau orang-orang memprediksi atau melakukan proyeksi bahwa perjalanan Gibran tidak akan sampai di sini saja. Kalau betul dia napak tilas perjalanan ayahnya Pak Jokowi, maka setelah di Solo ya Pak Jokowi kan ke Jakarta ya, berarti besar kemungkinan Gibran juga akan melewati atau melalui trek itu ya. Pasca Solo nih lalu akan maju ke Pilgub DKI Jakarta. Kemungkinan tahun 2024 ya. Dan dalam konteks ini ya suara-suara ke arah sana mulai banyak ya. Salah satunya adalah dari PKB. PKB Caimin ya itu sudah datang ke Solo bersilaturahmi katanya. Tapi gak tahu kenapa ya kalau tokoh-tokoh politik itu melakukan so-called silaturahmi itu gue jadi sensitif. Artinya ini silaturahmi plus ya. Kok jadi kayak pijat plus? Silaturahmi plus. Ya artinya ya walaupun tidak diakui ada omong-omong politik tapi secara semiotika ada simbolisme di situ ada nuansa politik yang sangat kental ya. Kan Caimin bagaimanapun adalah ketua parpol gitu ya. Ketika dia melakukan silaturahmi pasti nuansa politik itu tidak bisa kita hilangkan sama sekali. Menurut pengakuan dari Mas Gibran gak ada ngomongan politik, cuman ngomong santai aja ya. Ya tapi ya tadi itu ya dua tokoh politik ya. Nah menurut Caimin dia menitipkan NU dan juga PKB kepada Mas Gibran dan mengharapkan agar Mas Gibran bisa menjadi sosok wali kota teladan bagi para kepala daerah lainnya. Ini menarik ya, baru jadi wali kota beberapa saat sudah diminta menjadi wali kota yang bisa diteladani oleh kepala daerah lainnya yang mungkin lebih senior dari Mas Gibran. Nah waktu gue baca judul beritanya gue geleng-geleng ya. Karena memang namanya pers itu ternyata kalau bikin judul itu suka provokatif. Karena pas gue baca judulnya itu adalah Caimin goda Gibran. Ini pas gue baca agak geli. Ini kenapa cowok menggoda cowok ya. Caimin goda Gibran siap dukung jika jadi gubernur DKI. Ya waktu gue baca beritanya sih gak ada goda-menggoda ya. Tapi guys, gue bisa paham kalau bagi Mas Gibran ya peluang untuk menjadi gubernur DKI ini cukup menggoda ya, cukup tempting ya karena memang peluang itu terbuka. Selain PKB yang kita tahu memang partai koalisi pemerintah ya dukungan serupa itu juga datang atau sudah dinyatakan oleh Viva Yoga Mauladi. Beliau ini adalah wakil ketua umum PAN. Ya, beliau mengatakan bahwa Gibran ini adalah sosok pemimpin masa depan, kira-kira begitu, yang kalau dia sukses di Solo, dia cocok nih untuk didorong ke DKI sebagai gubernur. Nah, yang menarik, ini ada embel-embelnya ya. Viva Yoga Mauladi mengatakan kalau Gibran nanti maju ke DKI, maka PAN itu sudah menyiapkan pasangannya ya. Jadi cawagupnya yaitu putri dari Zulkifli Hasan, ketua dari Partai Amanat Nasional.
Sampai di situ asli ya gue ketawa-ketawa. Memang ya politisi itu selalu kalkulasinya, kalkulasi apa namanya, transaksional politis. Gue support lu tapi gue dapat ini. Selalu begitu ya gue lihat dalam segala kesempatan. Lah akhirnya gue jadi nggak yakin ya. Apakah kemudian para politisi ini ya, partai-partai politik yang ada itu masih mendengar dan menyerap aspirasi dari rakyat pemilihnya. Iya kan? Nah itu Viva Yoga Mauladi ngomong gitu apa udah tanya tuh sama konstituennya PAN. Nah, guys, ini memang potret ya dari perpolitikan kita. Di mana tadi ya tawar-menawar ya yang sifatnya transaksional itu menjadi satu hal yang sangat-sangat wajar. Ini adalah ciri dari sebuah apa? Dari sebuah politik elitis ya, sebuah demokrasi yang elitis. Kenapa gua katakan begitu? Yuk coba kita lihat ya. Kita nih sebagai rakyat memberikan suara kan setiap 5 tahun dalam proses-proses pemilu ya. Entah itu pilkada, ya pileg atau pilpres. Nah, ketika kita berikan suara, ya kita memilih. Dan kadang-kadang guys, kita memilih dalam kondisi asymmetric information. Sebenarnya kita nggak tahu pasti juga ya, yang kita pilih itu siapa. Dan kita juga nggak paham-paham amat sebenarnya platform apa yang ditawarkan kepada kita. Ya sebenarnya apa sih yang mereka janjikan untuk kita, para konstituennya. Nah kita milih nih, ya kita milih, kemudian terpilihlah mereka. Partai A dapat sekian kursi, partai B dapat sekian kursi, partai C sekian kursi, dan seterusnya dan seterusnya. Apa yang kemudian kita lihat guys? Yang kita lihat adalah ya jumlah kursi yang merupakan representasi dari jumlah suara yang kita berikan tadi akhirnya menjadi alat dari bargain politik. Ya gak sih? Itu yang gua rasain. Ya contoh yang paling gampang lah pasca pemilu 2019. Ya, itu partai-partai yang tadinya berseberangan ya di dalam pemilu legislatif dan terutama pilpres itu pada akhirnya sebagian besar ya reuni juga kan ya di kabinet gitu. Demikian pula di DPR ya. Jadi ada koalisi gemuk ya dari koalisi partai-partai pemerintah berhadapan dengan koalisi kurus dari oposisi yang cuma terdiri dari 2 partai yaitu PKS dan Partai Demokrat. Itu pun ya sebentar lagi jangan-jangan ya tinggal kita tunggu aja nih. Tinggal satu nih bisa jadi. Kalau misalnya Kementerian Hukum dan HAM kemudian mengeluarkan pengesahan terhadap pengurus Demokrat hasil KLB Sibolangit ya yang lalu. Nah kalau gitu tinggal satu. Nah dalam kondisi kayak begitu guys artinya ya demokrasi itu berjalan hanya 5 tahun sekali dalam pemilu. Ya sih suara kita kasih itu akan menjadi legitimasi buat partai politik yang kita pilih dan setelah itu mereka nggak peduli lagi sama suara-suara kita. Dan ya mereka akan seenaknya bermanuver ya dengan kalkulasi-kalkulasi politik yang paling menguntungkan bagi partainya masing-masing. Dan di situ juga kita melihat guys, kalkulasi politik akhirnya tidak bisa dilepaskan dari logistik. Iya kan? Akhirnya partai politik itu akan berhitung bergabung dengan siapa yang akan memberikan keamanan logistik yang lebih baik bagi mereka sehingga mereka bisa sustain untuk bertarung dalam proses-proses pemilu berikutnya. Nah, guys, kembali lagi ke soal Gibran. Nah, disinilah kemudian kita tidak bisa menyalahkan kalau beberapa pihak termasuk pakar, pengamat politik itu membuat dugaan-dugaan yang menyangkut proses-proses politik yang ada. Misalnya, orang bertanya kan, kenapa dalam situasi pandemi yang sedang puncak-puncaknya di bulan Desember 2020 yang lalu, pemerintah KPU gitu ya dan Dewan itu memaksakan diri tetap melangsungkan pilkada serentak tahun 2020 tanggal 9 Desember yang lalu. Ya, padahal semua pihak itu sudah memberikan argumentasi ya bahwa tidak layak dilakukan ya. Apalagi kalau kita berpegang pada satu adagium yang sangat sering diungkap oleh Presiden Jokowi ya, salus populis suprema lex, bahwa keselamatan rakyat itu adalah hukum yang tertinggi, dipaksain kan gitu ya. Alasan apa? Pemerintah mengatakan itu ada waktu itu ada 270 daerah yang akan berakhir tuh masa jabatan dari kepala daerahnya. Kalau tidak ada pilkada maka kemudian akan ditunjuk 270 PLT. Dan ketika ada 270 PLT berarti ya PLT tadi kan nggak bisa mengambil keputusan-keputusan strategis. Nah berarti daerah itu tidak akan optimal nanti dalam mengambil kebijakan-kebijakan untuk menghadapi krisis. Nah lucunya ya kemudian pemerintah dengan didukung oleh sebagian besar partai di Senayan ya fraksi-fraksi di Senayan
itu kemudian membatalkan rencana revisi Undang-Undang Pemilu yang menyebabkan jadwal pilkada 2022-2023 itu batal. Jadi pilkadanya akan dilakukan serentak kalau gua nggak salah di bulan apa? November ya, 2024 ya setelah Pilpres dan Pileg. Nah, kita tanya nih, apa argumentasi dari pemerintah dan pihak-pihak yang mendukung tidak dilakukannya revisi Undang-Undang Pemilu? Katanya apa? Kita masih fokus nih untuk menghadapi pandemi. Kocak kan? Nah waktu 2020 kok boleh gitu ya. Padahal kalau kita jumlahkan 2022, 2023 itu jumlah kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya ada 272 ya. Dan pihak-pihak yang ingin ada pilkada itu memberikan argumentasi yang sama dengan argumentasi pemerintah ketika memaksakan pilkada serentak 2020, yaitu apa? Ini terlalu banyak nanti daerah yang akan dipimpin oleh PLT. Dan kita tahu ya, PLT-PLT itu kan ditunjuk oleh pemerintah pusat ya. Dampaknya apa? Artinya kemudian terjadi pemusatan kekuasaan di tangan presiden dan mendagri. Aspirasi daerah itu tidak lagi terserap. Karena tadi ya, daerah dipimpin oleh sosok yang tidak dipilih oleh rakyat tapi ditunjuk oleh rejim yang berkuasa. Nah akhirnya karena kontradiksi dari argumentasi ini, beberapa pihak kemudian memberikan tafsiran yang ya begitulah ya kan. Pilkada 2020 itu dipaksakan. Kenapa? Karena ada dua kerabat dekat Pak Jokowi, yaitu putra sulung beliau dan menantunya yang memang akan nyalon jadi wali kota. Satu di Solo, Gibran, dan satu di Medan, yaitu Bobi. Jadi gak enak kan argumentasinya. Pada sisi yang lain, kenapa 2022, 2023 nggak ada? Ya karena memang sudah nggak ada kepentingan lagi. Dan justru merugikan gitu ya, karena dua orang ini, terutama Gibran ya, itu baru sebentar nih jadi wali kota. Jadi kalau terjadi misalnya 2022 ada pilkada DKI dipaksa maju agak susah. Tapi kalau 2024 pilkada DKI-nya cerita akan lain bro. Ya, Gibran sudah cukup lama nih ya jadi wali kota Solo, ya bisa mencatat lah hal-hal yang bisa dikapitalisasikan sebagai so called prestasi ya, bisa dipersiapkan dalam lebih baik sehingga lebih siap gitu. Nah ini beberapa analisis yang kita nggak bisa kesampingkan dan nggak bisa dimarahin juga ya, namanya spekulasi. Yang sering gue bilang bisa benar bisa nggak salah. Bercandanya gitu. Nah guys, jadi ini akan kita lihat ke depan ya. Apakah langkah-langkah Mas Gibran di dalam tadi napak tilas ya dari langkah-langkah bapaknya ketika jadi wali kota, jadi gubernur dan kemudian jadi RI 1 juga akan beliau lakukan ya. Who knows ya, politik itu sangat dynamic. Bahkan orang mengatakan tidak ada teman atau musuh abadi dalam politik, yang abadi cuma kepentingan. Stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.